Sepulang dari lawatannya dari luar negeri, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto merespon perihal kasus keracunan massal yang terjadi di sejumlah daerah. Presiden akan memanggil Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana dan pejabat terkait lainnya untuk segera membahas persoalan tersebut. Prabowo menyebut isu ini adalah persoalan yang besar, namun ia pun meyakini masalah tersebut akan dapat terselesaikan dengan baik. Presiden Prabowo juga menegaskan, program MBG adalah agenda besar yang membutuhkan persiapan matang dan koordinasi lintas sektor sehingga penting untuk dilakukan evaluasi secara berkala. Seiring dengan hal tersebut, Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan Minggu sore menggelar rapat koordinasi terbatas dengan sejumlah menteri dan lembaga terkait di kantor Kementerian Kesehatan Jakarta. Sejumlah pejabat negara yang turut diundang antara lain Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dan Kepala BGN Dadan Hindayana. Malam harinya, Presiden Prabowo Subianto mengundang sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih serta Panglima TNI, Kapolri, dan sejumlah kepala badan untuk pertemuan di kediaman Jalan Kertanegara 4, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Tim TV One mengabarkan. Saya baru dari luar negeri, 7 hari, saya monitor ada perkembangan itu. Habis ini saya langsung akan panggil Kepala BGN dengan beberapa pejabat, kita akan diskusikan. Ya. Ini masalah besar, jadi pasti ada kekurangan dalam awal. Ya. Tapi saya juga yakin bahwa kita akan selesaikan dengan baik. Ya. Kita harus waspada, jangan sampai ini dipolitisasi. Tujuan makan bergizi adalah untuk anak-anak kita yang sering sulit makan. Mungkin kita ini makan lumayan, mereka tuh makannya hanya nasi pakai garam. Ini yang harus kita atasi. Ya. Untuk memberi makan sekian juta pasti ada hambatan, rintangan, ini kita atasi, ya. Semua anak ya. Meski masih dalam kondisi jet lag, begitu Maria Segaf ya, tapi tidak butuh waktu panjang untuk Presiden Prabowo Subianto kemudian kemarin menggelar rapat untuk membahas bagaimana kemudian program MBG ini dievaluasi secara menyeluruh. Karena mengingat ini perut loh urusan. Itu urusan perut, betul. Anak-anak Indonesia lagi yang dikasih makan. Ya, dan ini menjadi concern tertentu ya, concern khusus dari Presiden Prabowo dan juga Kabinet Merah Putih untuk langsung kemudian memanggil sejumlah menteri termasuk juga Kepala BGN. Langsung kami bahas, sudah ada pakar-pakar yang sudah kami hadirkan langsung ke studio nih. Baiknya seperti apa nih program MBG ini gitu kan. Sudah hadir bersama kami ada Prof. Hardinsyah, Guru Besar Ilmu Gizi FEMA IPB. Selamat pagi Prof. Terima kasih sudah hadir. Dan juga ada Mas Sato Subroto dari Kebijakan Publik dari UI. Selamat pagi Mas. Pagi, Mas Sato. Pagi. Kita juga langsung ingin ke Prof. Hardi dulu. Prof, kalau tadi kita sudah lihat, sudah dengar bersama Kepala BGN menyampaikan beragam evaluasi yang sudah disampaikan langsung kepada Presiden. Kalau menurut Anda sebenarnya apa sih yang harus dibenahi jangka pendek lebih dulu saat ini? Iya, meningkatkan pengawasan jangka pendek ya. Dan pengawasan itu banyak jenjangnya ya, baik itu pada tingkat pusat sendiri maupun pada tingkat satuan pelayanan penyediaan makanan bergizi, dan lebih penting lagi sebenarnya juga pada tingkat sekolah sebelum makanan tadi dibagikan. Oke. Ya, jadi harusnya kan ada SOP ada, tapi bagaimana SOP itu jalan kan? Jadi itu menurut saya mah frekuensinya, dan mungkin juga ditambahkan yang peningkatan peran masyarakat di dalam pengawasan. Oke, pengawasan tingkat sekolah ini maksudnya seperti apa, Prof? Ya, pertama kalau tadi makanan tadi udah benar aman dari satuan pelayanan dari dapurnya, ini kan ada time distribusi ya, entah itu setengah jam, entah itu berapa menit. Make sure di sekolah bahwa memang itu nyampe di sekolah memang saatnya akan dibagikan. Bukan datang jam 9, jam 12 dimakan, misal ya. Ya, kalau itu terjadi kan berarti andai kan ada potensi mikrobanya udah beranak pinak di sana kan ya. Nah, itulah yang saya sarankan, juga dikritik orang, harusnya sebelum itu dibagikan ada sampel makanan yang dilihat
dibuka, diperiksa, dicium aromanya apakah ada kelainan oleh salah seorang di sekolah. Bahkan kan para guru diminta untuk mencicipi terlebih dahulu kan makan. Ya, nggak usah cicip dulu, dilihat dulu ya. Kalau dilihat aja sudah ada something wrong, dia telepon SPPG ini. Kalau dia cium ada bau yang nggak normal, dia harus telepon SPPG ini diterusin apa nggak diperiksa. Baru kalau aman-aman saja baru dia cicipi. Karena kalau kimia itu kan tidak ada aroma yang aneh. Tapi kalau bakteri bisa jadi aroma yang aneh. Tetapi biasanya dari rasa juga sudah berubah tuh, Prof. Iya, kalau dicicipi. Tapi maksudnya sebelum dicicipi, Ngeroba itu ya. harus gunakan indera kita dulu kan. Mata melihat, hidung mencium, itu dulu. Baru tahap berikutnya dicicipin. Biasanya butuh berapa lama sih, Prof, untuk kemudian pihak SPPG ini kan menyiapkan makanannya, kemudian melakukan distribusi. Nah, berapa sih biasanya waktu maksimal dari makanan dimasak hingga harus dikonsumsi yang aman begitu, Prof? Maksimal 4 jam. 4 jam? Maksimal. Itu sebenarnya sudah ada loh dalam SOP dari SOP ada. program ini. Tapi mengapa ya kemudian ini sulit sekali begitu untuk dilakukan? Ya, negara Indonesia ini luas ya. Tingkat distribusi bukan semua kayak Jabotabek kan. Ya. Dan apakah kapasitasnya juga ngikuti SOP apa tidak? Sehingga betul nggak dia bisa selesai misalnya jam 10, sehingga jam 11 sudah di sekolah, kemudian dimakan misalnya. Jadi karena mungkin ada keterbatasan kebaran kan juga belum semua mengikuti dapat sertifikat SLHS itu ya. Mungkin itu juga salah satu. Dan kalau kita lihat kan 40 dari 9.400 ya. Artinya kan memang meskipun kejadian ini kecil tapi tetap pentingnya 100% dia harus layak kan. Betul, betul. Artinya juga yang memiliki besar, sertifikasi juga masih cukup banyak yang belum memiliki sertifikasi, Prof. Ya saya dengarnya di media, saya nggak tahu persis. Nah, tapi menarik Mas Sabtoh kalau kita bicara mengenai kebijakan ya. Ini kan salah satu program prioritas dari janji Presiden Prabowo begitu ya. Tapi mengapa ya, kayak nampaknya sudah dilakukan secara maksimal, badannya sudah dibentuk gitu ya. Kok kemudian muncul polemik saat ini? Ya, saya kira sih memang ini satu prioritas yang luar biasa tinggi dan investasi dari pemerintah yang luar biasa banyak pengorbanan karena efeknya itu nggak hanya jangka pendek ya, efeknya itu bisa dirasakan baru jangka panjang. Jadi investasi yang luar biasa. Memang seharusnya itu SOP udah ada, pelaksanaannya yang harus super ketat memang karena urusan makanan dan perut tadi dibilang ini sensitif, apalagi anak-anak. Kalau ada sedikit aja anomali di makanan itu langsung reaksinya itu cepat. Dan ini harus ketat, artinya ketat dalam cara pembuatannya, bagaimana prosedur dan sebagainya itu harus diawasi secara betul dan memang standar kualitasnya tinggi gitu. Dan begitu distribusinya. Saya kira tadi sudah sebut juga distribusi ini penting karena kalau distribusinya itu tidak higienis dan lain sebagainya, dimasukkan dalam mobil box yang bahan bakunya itu bahan bakarnya solar misalkan. Solar ini kan mempengaruhi. Ini banyak sekali. Kontaminasi. Ya? Jadi ini supply chain-nya itu harus betul-betul diatur sampai ke mulut siswa. Itu harus higienisnya itu harus 100%. Nah, ini yang menurut saya perlu dikawal dengan lebih baik. Karena ini investasi yang lumayan besar saya kira karena jangka panjang gitu. Karena kalau ini ada kegagalan dalam satu supply chain aja gitu misalkan, itu tuh akan berantai ke yang lain. Dan siapa yang disalahkan pasti saling menyalahkan kan. Ada yang dari nyalahin dapurnya, nyalahin transportnya, nyalahin pengawasannya dan lain sebagainya. Ini memang ribuan dan ini program baru nih saya kira memang pemerintah harus lebih lebih serius ya dalam hal higienitas. Kita lihat misalkan di dalam secara kasat mata aja nih ya di dapur dan meletakkan bahan masakan di lantai, dibongkar manual dan lain sebagainya. Ini menurut saya perlu benahi gitu saya kira. Karena dengan munculnya kewajiban-kewajiban dari SPPG untuk memiliki sertifikasi mungkin mulai dari nampan makannya yang harus SNI, kemudian harus memiliki sertifikasi BPOM. Sebenarnya ini kebijakan yang baik atau justru menambah jalur distribusi yang bikin ruwet sebenarnya? Nah, karena saya kira memang ada efeknya ke arah sana. Artinya ketika semakin ketat itu akan semakin rantainya semakin panjang, semakin sulit dan pada akhirnya akan mengunci semuanya. Dan ini yang perlu pertimbangan. Jadi kalau misalkan terlalu mudah nanti terakhir
kualitasnya akan turun juga. Pasti ada efeknya, apalagi ke harga dan lain sebagainya. Tapi kalau itu sudah menjadi kebiasaan ya di dalam bagaimana kita membuat satu makanan menjadi kebiasaan dari satu SPPG itu, kebiasaannya adalah higienis, bersih dan lain sebagainya, bersih dari rambut bahkan harus komplit, dan itu akan lebih tidak mempengaruhi sebenarnya kalau sudah terbiasa. Masalahnya kan belum banyak yang terbiasa menurut saya ya, karena ini program baru dan masyarakat mitra itu juga baru, jadi masih butuh penyesuaian, dan ini yang menurut saya perlu diantisipasi lebih jauh menurut saya. Iya, selain juga persoalan higienitas kan sebenarnya menjadi persoalan adalah bagaimana kemudian menu ini sudah sesuai dengan standar gizi yang ada begitu ya. Baik itu tidak hanya di kawasan Jawa saja tapi juga di seluruh pelosok Indonesia ini. Bagaimana pun nanti Prof Hardinsah bisa mengomentari soal ini ya Prof, tapi saat lagi kami jeda dulu, kami kembali untuk Anda.